Gimana kualitas berasnya gimana, Neng? Bau. Masyarakat mengeluh tidak layak untuk dimakan. Di tengah kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, ratusan masyarakat kurang mampu di Tasikmalaya, Jawa Barat harus menerima kenyataan pahit. Mereka mendapatkan beras bantuan program Keluarga Harapan PKH kualitas buruk. Selain warna beras kusam dan pecah, beras juga berbau hingga bercampur kutu dan kerikil. Diduga beras yang dibagikan ini dari stok lama. Lantaran tidak layak konsumsi, akhirnya warga yang menerima bantuan menggunakan beras bantuan ini untuk pakan ternak. Fakta ini kontras dengan pernyataan pemerintah yang telah memastikan bahwa kualitas beras yang akan dibagikan kepada masyarakat adalah kualitas medium sesuai dengan standar yang ditetapkan. Terlepas dari persoalan di mana kesalahannya, agama telah memberikan tuntunan yang menarik terkait dengan memberi kepada orang yang tidak mampu. Kesempurnaan amal soleh yang satu ini tergantung kualitas yang diberikan seperti apa. Berdasarkan pesan Al-Quran, sedekah terbaik dari seorang mukmin yang bisa menyempurnakan amal solehnya adalah bersedekah dengan harta terbaik. Bukan harta kualitas rendah, dan harta yang diberikan itu harta yang paling dia sukai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Ayat ini terkait dengan pengalaman sahabat Nabi SAW, Abu Talhah radhiyallahu anhu, orang Ansor yang paling banyak mempunyai pohon kurma di Madinah. Sang pemilik sangat suka dengan kebun miliknya ini. Saking sukanya, saat bekerja di kebun, Abu Talhah sering lupa waktu, sehingga mengakibatkan terlambat sholat asar di akhir waktu. Menyesali akan tindakannya ini, Abu Talhah mengadukan pada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini kepadamu. Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan bahwasanya kekayaanku yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha, dan kebun itu aku sedekahkan karena Allah SWT, dan aku mengharap kebaikan darinya sekaligus sebagai simpanan di sisi Allah." Oleh karena itu, pergunakanlah ya Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah yang diberikan kepadamu. Rasulullah menjawab, "Inilah harta yang diberkahi. Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tadi, dan aku berpendapat, hendaklah engkau membagikan kepada sanak kerabat." Pada masa Rasulullah SAW berkebun, bertani, dan berdagang adalah sumber penghasilan yang utama. Maka lahan pertanian merupakan aset yang sangat berharga bagi warga Madinah. Namun bagaimana apabila aset penting itu ada yang meminta? Mungkin setiap orang pada zaman sekarang akan merasa berat untuk memberikannya. Jika kita tanyakan pada diri sendiri, saat kita menyukai makanan terbaik kita, maukah kita menyedekahkannya? Saat kita punya lahan yang posisinya strategis di pinggir jalan, dekat keramaian, beranikah kita mewakafkan harta milik kita itu? Tidak mudah memang, tapi karena tidak mudah itulah jaminan kita akan pahala yang bisa diraih. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, saat kamu bersedekah hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit, mengekang, dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Jangan ditunda, sehingga ruhmu di tenggorokan baru kamu berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Hadis riwayat Bukhari.